Cerita dimulai dari seseorang yang sedang menyalakan kameranya lalu menyapa para penonton. Selamat datang di channel Any Ride. Halo para subscriber, aku adalah Kang Dokcol. Ya, dia adalah Kang Dokcol. Dia adalah seorang hunter yang berprofesi juga sebagai YouTuber. Kami akan menyerang semuanya, kata si Kang Dokcol bersama teman-temannya. Monster hari ini adalah monster level C. Aku akan membuat video bagaimana cara untuk menyerang Arkane. Seperti yang bisa kalian lihat, Arkane hidup dalam kelompok sambil menunjuk beberapa kelompok laba-laba yang besar di atasnya. Namun dari sikapnya yang tenang kita bisa tahu bahwa dia hunter yang lumayan cukup kuat. Sama seperti N, diklasifikasikan sebagai jenis laba-laba atau seperti semut, serangga, dan yang lain-lain. Namun mereka benar-benar berbeda dengan para laba-laba yang ada di bumi. Sebagai contoh, monster ini tidak menyerang dari awal, malahan mereka akan menunjukkan atau memuntahkan jaring-jaring mereka dari mulut atau pantat mereka. Namun sesuatu terjadi. Kiak, seseorang atau sesosok monster muncul. Hei, tunggu, bukankah harusnya jaring dulu langsung menyerang musuh begitu saja, kata teman-teman si Docol. Laba-laba itu pun menyerang dengan kaki-kaki tajam mereka. Mereka mencoba menyerang kelompok Kang Docol dan yang lainnya. Namun Kang Docol berhasil menghentikannya. Hei, apa yang terjadi di sini? Hentikan videonya, Kang Docol berteriak pada seseorang. Rupanya dia adalah seorang kameramen yang bertugas meliput video untuk YouTube si Kang Docol. Tidak mungkin, sambil kata si kameramen itu dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia adalah Meng Siwo. Kita sebut saja dia adalah Siwo. Dasar brengsek, nanti kita harus bicara. Meng Siwo, kau memberikan informasi yang salah padaku. Bukankah kau bilang harusnya mereka menyerang dulu dengan jaring mereka? Namun si Kang Docol yang terlanjur marah, mereka pun langsung ditebas oleh si Kang Docol dengan kemampuannya. Hiya, syah, seng. Dengan mudahnya Kang Docol menebas beberapa laba-laba itu. Alasan kenapa Kang Docol marah adalah karena dia tidak ingin bajunya kotor karena membunuh para laba-laba itu. Bukan karena dia takut akan kemampuannya yang lemah, tidak, tapi dia sebenarnya lumayan kuat. Di atas para mayat-mayat laba-laba itu, Kang Docol mengeluarkan aura kebiru-biruannya sambil marah. Apa-apaan ini? Kau bilang para Arkane memuntahkan jaring laba-laba terlebih dahulu kan? Siwo pun hanya mengingat-ingat para Arkane hanya akan menyerang langsung seperti ini. Upaya terakhir mereka bukan bagaimana jika para Arkane itu sudah berada dalam situasi putus asa, di mana mereka tidak akan rugi apa-apa lagi. Hei Siwo, kau dengar aku? Dasar brengsek, apa kau bertingkah seperti ini? Kenapa kau melakukan ini? Namun si Siwo di sana hanya bisa berkata, Maaf, namun Kang Docol yang tidak mau menerima kata maaf itu, dia langsung menghajar perut si Siwo. Apa hanya dengan meminta maaf akan menyelesaikan semuanya? Aku hampir mati karenamu. Dah pun langsung dihajar perutnya oleh Kang Docol sambil menahan sakit. Lalu Kang Docol pun langsung melanjutkan omongannya. Lakukan penyelidikanmu dengan benar, dasar idiot. Inilah alasannya orang-orang yang trade-nya lemah tidak bisa melakukan apapun. Sambil merosting si Siwo, Kang Docol pun pergi meninggalkannya. Trade ya. Si Siwo pun berpikir, sebenarnya aku juga seorang Awaken, aku juga seorang hunter, tapi kemampuan yang kudapatkan setelah Awaken adalah tradeless. Itu adalah kemampuan yang tidak istimewa, jadi tradeless itu benar-benar tidak berguna di industri hunter. Karena itu, metode yang kupilih untuk bertahan hidup adalah menganalisa para monster. Aku melihat video-video pertarungan monster dari channel YouTube yang lain, lalu aku menganalisa pertarungan mereka, lalu aku mengambil kesimpulan bagaimana mereka bertarung dan mengajari para hunter baru bagaimana cara untuk menyerang mereka. Namun seiring waktu, para hunter yang lumayan kuat pun mulai mempercayaiku dan mengambilku sebagai analisis mereka. Mereka mulai menyewaku untuk menganalisa atau mencari kelemahan para monster-monster itu. Ya, beginilah aku, hanya terjebak bersama si brengsek ini, kata Siwo. Karena aku hampir mati karena brengsek itu. Jika bukan karena aku, kalian semua sudah pasti mati, bukan? Hahaha, Siwo sambil tertawa. Namun sana teman-temannya berkata, Docol, di belakangmu. Docol yang terkaget melihat sesuatu di belakangnya. Terlihat sesosok monster yang begitu besar.
langsung saja menancapkan kakinya ke arah Docol. Namun Docol di sana bisa menghindar. Seekor elite monster, lari. Semuanya pun panik lalu lari ke arah pintu keluar. Ini bagaimana ini mungkin terjadi? Namun di sana terlihat laba-laba dengan di atasnya seperti tubuh manusia. Mereka panik sambil berlari. Apa aku benar-benar akan mati jika begini, kata si Kang Docol dalam hati sambil menjatuhkan pedangnya. Aku butuh umpan. Benar juga, si brengsek itu adalah Meng Siwo. Kau harus menjadi umpanku. Maaf Siwo, tapi kau harus menjadi umpan. Dar, tanpa basa-basi, Kang Docol pun langsung menghajar atau menendang kaki si Siwo. Ini semua karena penyelidikanmu yang payah itu, jadi kau harus bertanggung jawab. Maka kau harus jadi umpan. Dadah. Dasar brengsek, kata Siwo sambil melihat kepergian Kang Docol. Namun di sana Siwo pun terkejut dan hanya bisa terdiam melihat kengerian monster laba-laba itu. Terlihat tubuhnya sangat merah, marah, dan sangat membara. Laba-laba itu berteriak dengan keras. Ya, Siwo tidak bisa bergerak. Apa ini? Aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakiku. Tubuhku tidak bisa bereaksi karena ketakutan. Tubuhku tidak mau mendengarkanku, kata si Siwo. Siwo pun dalam sekejap langsung mengingat-ingat apa yang terjadi dalam flashback hidupnya. Siwo, ya ibu. Siwo terlihat sangat sedih sambil melihat ibunya yang sakit. Kau harus melindungi adikmu. Dan begitulah ibunya pun meninggal. Siwo yang mengingat-ingat hal itu. Tidak, aku harus melindungi adikku. Setidaknya aku harus melindungi adikku. Dengan tekad yang bulat, Siwo mengambil pedang yang dijatuhkan Kang Docol. Lalu dia mulai membulatkan tekadnya untuk menyerang si monster laba-laba itu. Aku tidak akan mati di sini, dasar brengsek. Dia mulai berdiri dan mulai menyerang bagaimanapun caranya. Aku harus hidup. Namun sesuatu terjadi sebuah ledakan di pinggir Siwon. Ledakan yang sangat besar sampai hampir membunuhnya. Dar. Siwon di sana hanya bisa terdiam sambil kaget. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Terlihat dalam sebuah ledakan itu muncul seseorang yang berjubah merah, berambut kuning dan beranting. Siapa itu? Apa ini tuh? Nah, orang itu terlihat mengusap keringatnya. Terlihat lalu sebuah ledakan lagi terjadi. Dar. Orang itu pun dan Siwon langsung melihat ke arah ledakan yang berikutnya. Lalu di sana keluar orang berikutnya, orang berambut putih yang terlihat ganas mengeluarkan kemampuannya. Sambil berteriak dia marah-marah. Jangan lari kau brengsek. Bajingan sombong, disinilah kau akan berhenti melarikan diri. Lalu orang itu menyerang kepada si rambut kuning. Apa-apaan itu? Siwon di sana hanya bisa bingung kenapa mereka bertarung. Lalu orang rambut berkuning pun tidak mau kalah. Dia mengepalkan tinjunya langsung dan menghajar orang berambut biru itu. Dar. Kemampuan mereka benar-benar sangat luar biasa. Terjadi pancaran aura yang terjadi di dalam dungeon itu. Di sana Siwon hanya bisa tertegun dengan kekuatan mereka dan sambil bingung dia berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mereka berdua hanya dengan satu ledakan itu dia bisa membunuh elite monster laba-laba itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, mereka masih bertarung ke sana kemari melompat sambil beradu pukulan. Dar, si biru langsung memukul namun si kuning langsung menghindar. Di sana Siwo, mereka berdua. Siapa mereka? Siwo sambil tertegun dengan kekuatan mereka. Namun di sana terlihat si kuning yang sudah beberapa kali kewalahan menghadapi serangan si biru. Kali ini si biru akan menendang dan akhirnya dia menendang perut si kuning. Si kuning terpental sangat jauh dan menghasilkan sebuah ledakan yang sangat besar di dalam dungeon itu. Dar. Katakan padaku di mana kau bersembunyi sekarang. Berhentilah bersembunyi, kata si biru. Namun di sana si kuning hanya berkata, jalan kita masih panjang sampai semuanya berakhir kawan. Si kuning pun mengeluarkan kekuatannya. Dia mengumpulkan energi sihirnya ke telapak tangannya dan membuat sebuah bola sihir. Jadi kau ingin melakukan semuanya ya? Si biru pun yang tidak mau kalah. Dia pun mengeluarkan energi sihirnya dan memfokuskan energinya di dalam telapaknya. Lalu mereka pun berdua melemparkan energi yang telah mereka kumpulkan di dalam telapak tangan mereka. Dan akhirnya kedua energi itu pun bersatu dan dar. Kalau begini
kau juga bisa tidak keluar hidup-hidup dari tempat ini, bukan? Apa yang sebenarnya kau rencanakan, kata si biru. Aku tidak peduli soal itu, kata si kuning. Lalu dia melihat ke arah si Siwo. Karena aku tidak akan membiarkan itu terjadi, dan selain itu aku punya kemungkinan yang lain, hahaha, kata si kuning. Maaf karena aku melibatkanmu dalam hal ini, kata si kuning sambil berkata pada Siwo. Siwo di sana hanya terkejut. Hah, apa maksudnya itu? Jangan bilang kau akan. Hei tunggu, kenapa kau melakukan itu, kata si biru. Akhirnya ledakan pun terjadi seperti benturan antara Uchiha dan Naruto di air terjun. Sebuah bola berbentuk dari energi-energi kekuatan telah terkumpul di atas mereka. Si kuning hanya tersenyum, namun si biru sangat panik. Entah apa yang terjadi pada mereka berdua, apakah mereka mati atau tidak. Namun kita langsung diperlihatkan sebuah ledakan yang sangat besar di dalam dungeon. Dar, kuserahkan ini padamu, kata si kuning sambil berkata pada Siwo. Siwo di sana hanya tidak. Dia takut akan terkena ledakannya, namun Siwo dilindungi oleh sebuah perisai yang tak kasat mata. Dia terlindungi begitu saja. Akhirnya kejadian itu pun berlalu begitu saja, seperti tidak terjadi apa-apa di dalam dungeon. Semua kerasakannya dan semua kejadian itu, laba-laba yang mati, dinding-dinding yang runtuh, semua ledakan itu dan kejadian itu hanya berakhir begitu saja. Namun di sana Siwo terkejut melihat sesuatu benda di bawahnya, dan itu adalah handphone. HP siapa ini? Kenapa ada smartphone di sini? Siwo pun mengambil smartphone itu dan melihat isinya. Mengkonfirmasi manajer baru. Dalam smartphone itu berkata seperti itu. Lalu memeriksa jalur koneksi. Apa-apaan ini? Memeriksa jalur koneksi. Dia pun itu pun langsung men-scan jari Siwo dan suksesi manajer selesai. Siwo di sana berkata dalam hatinya, sebenarnya apa ini? Lalu dia melihat ke arah para ledakan itu yang mulai asapnya hilang. Akhirnya handphone itu pun mengeluarkan sebuah pemberitahuan, selamat datang di GoTube Manager. Secara tidak langsung Siwo telah menjadi pemilik handphone itu, entah bagaimana caranya. Terlihat di suatu tempat yang indah, rupanya itu adalah pintu keluar dari dungeon yang dimasuki oleh Siwo. Terlihat itu adalah si Kang Doksok yang kesusahan dan kewalahan setelah kabur dari monster laba-laba itu. Sialan, betapa tidak beruntungnya diriku. Aku tidak menamai channel kita. Kita menyerang semuanya tanpa alasan. Aku tidak mungkin bisa melakukan itu, kata si Kang Doksok. Tentu saja aku sudah siap menghadapi suatu seperti ini. Namun seseorang berteriak di belakangnya, Kang Docol, dasar brengsek, berani-beraninya kau mengumpankanku. Si Kang Docol di sana sangat terkejut karena mendengar suara Siwo yang berhasil selamat dari kerumunan monster laba-laba itu. Tanpa basa-basi Siwo langsung akan menghajarnya dan bagaimana bisa kau tak? Namun di sana kemampuan tidak bisa berbohong. Siwo yang hanya peringkat F dan Kang Docol yang peringkat A bisa dengan mudah melihat gerakan Siwo. Dia pun langsung menyikut tangannya dan menghajar balik si Siwo. Dar, apa kau lupa kau itu cuma peringkat F, dasar brengsek, kata si Kang Docol. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan, tapi ini lumayan bagus. Aku masih butuh seorang editor dan kameramen, kau tahu. Di sana si Siwo hanya menggerutu. Apa lo serius? Apa kau pikir aku akan terus bekerja dengan orang yang mencoba membunuhku sepertimu? Udah amat lah, gue berhenti, kata si Siwo. Aku membantumu dengan kemurahan hatiku. Kau ingat, kau tidak bisa melakukan apa-apa ini tanpaku, kata si Siwo. Kau harus membayarku kembali, Siwo, kata si Kang Docol. Namun di sana si Siwo yang tidak mau menerima hal itu. Dia pun langsung menepis tangan si Kang Docol. Jika semuanya tidak bisa menerima, jangan lewatkan satupun itu. Itu adalah kebiasaan yang kudapatkan karena kau terlalu banyak mengomel. Kau tahu, aku tidak tahu apakah ini akan benar-benar membantu. Tapi apa kau ingat, aku punya rekaman di saat kau menumbalkanku. Mari kita lihat apa yang akan para netizen katakan jika mereka tahu tentang hal ini. Bisakah kau membayangkan berapa banyak view yang akan kudapatkan jika aku mengupload ini di YouTube? Kau tahu? Namun di sana si Kang Docol hanya tertawa sinis. Kau tahu, aku bisa membunuhmu di sini, tapi ya begitulah, aku tidak akan mati dan juga kau tidak akan melakukan itu. Apa maksudmu?
Kau akan masuk penjara setidaknya dan kehilangan channel yang sudah kau perjuangkan. Apa kau mau melakukannya? Kata Siwo. Namun di sana si Kang Docol tertawa. Meng Siwo, Meng Siwo, Meng Siwo. Apa kau lupa jika kau mengupload video itu dimanapun, maka adikmu juga tidak akan selamat. Sesuatu itu akan terjadi. Namun di sana si Siwo pun hanya dia tidak bisa berkutik mendengar kata-kata si Kang Docol karena dia sadar dengan kemampuannya, lalu juga pengaruh dan posisinya sendiri. Kita akan mencari editor baru. Apa yang kalian lakukan? Ayo kita pergi dari tempat sialan ini, kata si Kang Docol kepada para anak buahnya. Di sana si Siwo hanya mengerutkan dahinya, menejamkan matanya sambil melihat kepergian si Kang Docol. Cih, dasar anak brengsek. Kau tidak akan tahu apa yang akan kulakukan jika kau melakukan itu pada adikku. Di rumah, akhirnya si Siwo pun melihat-lihat handphone itu. GoTube ya, jadi ini adalah GoTube, channel milik God. Apa maksudnya terlihat? Beberapa sosok yang terlihat seperti dalam mitologi Yunani, lalu mitologi India seperti Odin, Snake Eyes, dewa mitologi. Selain itu tokoh dari cerita rakyat, pahlawan dan tokoh legendaris semuanya ada di sini. Apa semuanya ini menjalankan channel ya? Apa mereka ini cosplayer yang bertingkah seperti para dewa-dewa itu? Selain itu, kalau begitu siapa pria itu? Kenapa dia memberikan telepon ini padaku? Kata si Siwo sambil membayangkan si kuning. Semuanya membingungkanku. Tapi jika ini nyata, jika benar-benar menjalankan YouTube channel ini, harusnya sesuatu yang hebat, bukan? Mereka mungkin setidaknya jutaan subscriber, bukan? Akhirnya Siwo pun mengambil handphone itu kembali. Mari kita lihat. Sebenarnya tidak terlihat buruk. Mari kita coba saja. Akhirnya dia melihat seseorang, keadilan, kesetiaan, dan tekad. Alasan kenapa aku meninggalkan keluargaku, para demon itu, aku akan menjelaskannya. Untuk menjadi anggota, Anda bisa mensubscribe channel ini dan mendapatkan Lecture Inside Level S please. Lalu Siwo pun langsung mensubscribe channel itu. Anda mensubscribe channel Sungi Leang. Channel yang dapat disubscribe adalah 1 dari 3, tersisa 2. Lalu tiba-tiba saja notifikasi muncul. Anda mendapatkan Inside Level S please. Siwo pun hanya kaget. Level S please, hanya dengan subscribe. Apa ini beneran? Memangnya ada klasifikasi level itu? Itu bukan rank yang sebenarnya, bukan? Siwo yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi hanya bisa ngahulang. Di sana dia membayangkan orang-orang berasumsi mungkin mereka memiliki trait S, tapi aku mendapatkannya dengan mensubscribe channel orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Siwo di sana masih berkeringat dingin sambil membayangkan apakah dia benar-benar mendapatkan level S atau tidak. Ini apakah nipu atau tidak? Mensubscribe channel lalu, tapi aku tidak merasakan perubahan apapun. Apakah benar-benar sekarang aku level S? Karena meningkatkan observation intelligence-ku ya, sepertinya orang yang subscribe adalah orang yang menguatkan intelijenku. Jika akan begitu akan sulit langsung mengetahui perbedaannya. Apakah aku harus mensubscribe orang lain lagi? Lalu di sana dia melihat channel Hercules, event 100.000 subscriber. Rupanya si Hercules sedang menjalankan event 100.000 subscriber, pelajaran pelatihan pribadi gratis cara mengeluarkan Zeus dari house. Bagaimana, apakah Anda akan mensubscribe-nya? Lalu tanpa basa-basi dia pun langsung mensubscribe si Hercules. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat perbedaannya. Subscribe, Anda mendapatkan superhuman level SS. Levelnya SS, tadi S plus, sekarang SS. Lalu apa ini benar-benar terjadi? Tanpa sadar Siwo mengebrak mejanya dan tanpa sadar juga dia menghancurkan laptopnya. Tidak, apa laptopku? Bagaimana aku akan mengedit video? Tunggu, aku punya komputer kan. Sudahlah, lupakan ini. Tapi apakah aku benar-benar mendapatkan level SS, kata Siwo. Anda telah menggunakan superhuman strength. Spesialisasi telah meningkat. Profisiensi human adalah 0,1. Brengsek, aku mendapatkan trait hanya dengan subscribe. Sebenarnya ini hal bagus atau hal buruk sih, kata Siwo dalam hatinya. Dia pun, aku tidak tahu lagi, aku tidak mengerti apa sebenarnya GoTube ini. Profisiensi dan insight adalah S plus telah sedikit meningkat karena berpikir keras. Profisiensi S sekarang menjadi 0,1%. Aku hanya berpikir dan menggerutul, tapi profisiensiku meningkat ke 0,1. Apakah aku harus mencapai 100% untuk mendapatkan kekuatan trait 100 itu?
Baiklah, pelatihan pribadi ya dari Hercules. Mari kita lihat apa yang akan dia latih dan apa yang akan dia berikan padaku. Dia pun ngeklik channel si Hercules, dan di sana beberapa kelompok terlihat sangat kagum. Ini luar biasa, kata si Hercules sambil mengangkat pilar-pilar. Sialan, kau ingin aku melakukan latihan seperti itu, kata si Siwo sambil kaget. Mana mungkin aku bisa melakukan itu, aku yang cuma manusia. Bagaimana mengikuti hal seperti itu? Lalu Siwo pun langsung unsubscribe atau membatalkan subscribe-nya. Aku tidak mengerti caranya, aku punya 1 subscriber, aku tidak akan pernah bisa melakukan itu, kau tahu. Namun di sana terjadi sesuatu, tidak dapat di unsubscribe. Lah bagaimana ini, kata si Siwo. Namun di sana si Hercules yang marah langsung bicara pada Siwo. Hei kau anak kurus yang di sana, kau bisa datang kapanpun tapi kau tidak bisa pergi seenaknya. Lalu Siwo di sana terkejut. Hah? Apa ini? Tidak bisa unsubscribe. Selain itu, apa si Hercules ini bicara padaku, kata Siwo dalam hatinya. Kalau begitu sampai jumpa besok. Lalu tiba-tiba saja saat Siwo sudah menyelesaikan nonton video si Hercules, seseorang menelepon. Ada apa dia menelepon? Apa yang kau inginkan? Rupanya itu si Docol, si Kang Docol. Kau tidak punya tempat lain untuk pergi bukan? Kata si Kang Docol. Ada apa? Apa kau meneleponku hanya untuk mengejekku? Aku hanya ingin membicarakan soal bisnis, kata Kang Docol. Bisnis pantatmu. Kau berusaha membunuhku, kau ingat? Kau menjadikanku tumbal. Apa kau lupa itu? Apa kau tidak tahu malu? Jangan kasar begitu. Ayolah, kita sudah cukup bekerja sama, kata si Kang Docol. Langsung saja pada intinya, jangan buang-buang waktuku. Apa yang kau inginkan? Di sana si Kang Docol hanya marah. Orang yang sombong sekali. Begini Siwo. Jadi grup SH memintaku untuk melakukan stream bersama. Apa kau mau ikut dengan kami? Grup SH, kata Siwo sambil terkejut. Grup SH adalah grup perusahaan keuangan nomor 1 di Korea. Tampaknya cucu dari pemilik grup memiliki trade S dan ingin mencoba sesuatu ya. Kurasa mereka masuk ke industri hunter tanpa alasan. Kurasa mereka sedang melebarkan bisnis mereka sekarang, kata si Kang Docol. Jadi mereka ingin melihat seperti apa bisnis hunter itu. Jadi itu grup SH loh. Bagaimana menurutmu, apa kau akan ikut? Tidak, si Siwo pun langsung berkata seperti itu. Benarkah? Kalau begitu aku akan bayarmu di 5.000 di setiap videonya. 5.000, kata si Siwo. Apa kau ingin bergabung sekarang? Bagaimana? Sambil membayangkan, si Kang Docol pun membayangkan Siwo yang akan ikut bergabung karena tergiur akan bayarannya yang sangat besar. Namun di sana Siwo tidak mudah dibodohi. Aku masih tidak mau ikut denganmu, brengsek, kata si Siwo. Hei, ayolah, ini 10 kali lebih besar dari biasanya aku membayarmu, kau tahu. Ini sama-sama menguntungkan kita, apa kau tahu itu? Kalau begitu berapa banyak yang kau mau? 50.000, kau tahu 50.000, kata si Siwo. 50.000, apa kau gila? Kenapa kau meminta besar sekali, kata si Kang Docol. Kenapa grup SH mencoba stream denganmu ketimbang dengan hunter S lain, bukan? Sesuatu yang aneh. Bagaimana menurutmu? Sudah jelas karena cucunya, kata si Siwo. Cucunya baru saja mendapatkan 2 trade S rank. Ketua grup SH Hantai-san tidak akan hanya duduk dan diam saja menonton begitu. Berkaitan dengan cucunya, dia ingin cucunya untuk mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu. Kau tahu apa dasar untuk menjadi hunter? Itu adalah bagaimana cara berburu monster, lalu bagaimana cara bertahan hidup dalam dungeon. Terlihat sangat besar kekuatannya. Alasan kenapa channel mau mendapatkan 210.000 subscriber adalah karena aku yang mengeditnya. Itu adalah strategi milikku. Kau tahu, dia grup SH itu terkagum-kagum dengan strategi milikku. Jadi alasan kenapa ketua Hantai-san menghampirimu bukan karena dirimu, tapi karena pengetahuanku. Dasar bodoh, apa kau pikir aku idiot, kata Siwo. Hahaha. Tapi di sana si Han Decol pun langsung berkata, tetap saja 50.000 itu terlalu. Apa kau tidak mau? Ya sudah, kalau gitu gue mendingan terbahan aja di kamar gue, kata Siwo. Di sana si Kang Docol pun langsung, kau tidak bisa pinjam uang sana sini atau semacamnya. Di sana si Siwo hanya tertawa dengan jahatnya. 50.000 secara percuma dan mudah, atau cara orang lain saja. Singkat cerita, akhirnya entah bagaimana, apakah 50.000 itu disetujui atau tidak, tapi si Siwo dan si Kang Docol sudah masuk ke dalam dungeon bersama. Hei, kau akan membayar kapan sisanya? Oh, rupanya dicicil. Sudah kubilang padamu, aku akan melunasinya setelah selesai. Kapan Han Cairin akan datang, kata Kang Docol. Namun mereka berdua
teralihkan oleh suatu langkah. Mereka berdua langsung menoleh ke belakang dan terlihat wajah cantik si Han Chairin. Rupanya inilah Han Chairin, orang yang akan bergabung dalam raid kali ini. Di sana, MC kita terkagum-kagum dengan kecantikan si Han Chairin. Ya ampun, ya Allah, dia cantik sekali. Semoga dia menjadi pacar admin. Tapi akan sulit untuk mendekati dia karena dia adalah milioner, sementara admin ini adalah ya begitu saja. Yang lain pun hanya tersenyum-senyum. Dia benar-benar cantik. Lalu tanpa basa-basi, pertarungan pun langsung dimulai dengan Black Troll. Hei, lihat itu track Black Troll, kata si Han Chairin sambil melihat. Black Troll itu adalah Black Troll. Untuk merobek seluruh tubuh Black Troll, kau harus melakukannya dengan cepat karena mereka akan beregenerasi dengan cepat. Kau tahu, menghancurkan jantungnya dan memotong kepalanya sampai dia tidak bisa beregenerasi itu adalah pilihan utama kita, kata si Kang Docol. Di sana, si Han Chairin langsung memegang pedangnya. Dia bersiap-siap. Tanpa basa-basi, dia langsung pergi ke arah si Black Troll itu. Tunggu, apa yang kau lakukan? Kata orang lain yang panik dan takut kenapa-napa dengan si Han Chairin. Namun di sana si Han Chairin hanya melompat ke arah si Black Troll itu dan menusukkan pedangnya ke arah dada si Black Troll itu dan menusukkan ke arah jantungnya. Lalu dia pun langsung menebas kepalanya seperti yang diinstruksikan oleh si Kang Docol. Kepalanya terlepas. Di sana Han Chairin mendarat dengan elegannya. Lumayan, kata si Kang Docol. Namun di sana si Siwo hanya terkagum-kagum dengan kemampuan si Han Chairin. Seperti yang diduga dari seorang hunter S-class. Sangat hebat tuan. Terlalu menyanjungku. Tidak usah seperti itu, kata si Han Chairin. Begitu ya. Maaf, aku terlalu menjilat ya. Tapi pedang itu pedang yang sangat luar biasa. Ini pasti pedang dari Aurelian yang hanya pernah aku dengar. Berapa harganya? Kata si Siwo sambil menunjuk pedang itu. Harganya bisa dibilang lumayan mahal, tapi tidak terlalu mahal juga. Bisa dibilang murah, tapi tidak terlalu murah juga. Mungkin sekitar 20 miliar. 20 miliar, kata si Siwo. Langsung jiwa miskin mereka pun meronta-ronta mendengar harga 20 miliar untuk sebuah pedang. Tidak. Namun di sana keadaan pun langsung ditenangkan oleh si Han Chairin. Tapi aku tidak bisa merasakannya dengan mengalahkan satu troll. Mari kita masuk lebih dalam, kata si Han Chairin. Mereka pun mencoba masuk lebih dalam. Kurasa aku sudah mulai mengerti sekarang, kata si Han Chairin. Haruskah kita mengakhirinya di sini? Tidak ada lagi troll yang tersisa. Setelah membantai beberapa troll, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri ekspedisi mereka. Di sana, si Kang Docol langsung menjabat tangan si Han Chairin. Kau sudah bekerja keras. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ya, sama-sama. Aku akan pergi sekarang, kata si Han Chairin. Kukira ini akan jadi kesempatan bagus untukku karena aku akan mungkin direkrut oleh Hunter Group SH, tapi aku tidak punya kesempatan untuk tampil di sini, kata si Kang Docol. Ternyata si Han Chairin ini sangat kuat. Aku bahkan tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, kata si Kang Docol. Itu pasti yang ada di pikiranmu, bukan? Kata si Siwo sambil tersenyum puas. Bagus untuk. Namun saat mereka mengobrol, apa itu? Ini kesempatanku. Sesuatu auman terjadi. Wah. Melihat ukurannya, bukankah itu elite monster ya seperti yang kemarin? Di sana si Siwo merasakan ketakutan, tubuhnya bergetar sangat keras. Tidak, ini bukan elite monster, tapi ini adalah monster bos. Bos itu adalah monster yang terkuat di antara monster-monster yang ada di dalam dungeon. Tapi kenapa bos monster ada di sini? Terlihat sosok yang sangat besar, berkali-kali lipat dari tubuh mereka. Ini adalah bos dari dungeon ini. Tanpa basa-basi, si bos monster itu pun langsung menyerang ke arah mereka. Namun di sana serangannya ditahan oleh si Han Chairin dengan pedang seharga 20 miliarnya. Di sana orang-orang yang mulai panik, mulai berhamburan. Sial, ayo kita kabur. Tanpa tahu malu mereka meninggalkan Han Chairin dan yang lainnya. Namun di sana si bos monster tidak akan tinggal diam. Dia melihat para orang-orang yang seperti cucunguk itu. Mereka pun langsung melemparkan batu ke arah mereka yang kabur dan orang yang terkabur pun langsung terkena dan tergecerak. Ada yang di punggung, di kepala, di leher, di kaki. Entah mereka mati atau tidak, tapi mereka semuanya lumpuh karena serangan bos monster itu. Grup SA atau siapapun dia, aku tidak peduli. Pertama-tama aku harus bertahan hidup, kata si Kang Docol. Aku ingin keluar dari tempat ini dulu, kata si Kang Docol yang berupaya untuk lari dari sana. Tapi
sesuatu terjadi. Si bos monster itu pun yang tidak membiarkan satu orang pun harus lari. Dia menyerang ke arah si Kang Docol, dan di si Kang Docol itu pun hanya diam dan bergetar ketakutan. Matilah aku, sekarang aku pasti mati, kata si Kang Docol. Namun saat diserang, di sana masih ada si Han Cairin yang mencoba melindungi si brengsek Kang Docol dengan pedangnya yang seharga 20 miliar itu. Karena kekuatannya terlalu besar, si Han Cairin pun langsung terlempar ke arah belakang karena kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan si monster boss. Saat si bos monster mencoba lagi untuk menyerang si Han Cairin, terjadi sesuatu. Di sana Han Cairin berkata, aku tidak boleh mati di sini, aku tidak akan mati. Dengan sigap dia langsung menghindari pukulan si bos monster itu, dan langsung dia mencoba untuk menyerang lehernya dan memenggal kepalanya. Namun yang terjadi, lehernya terlalu keras, atau mungkin karena kekuatan si Han Cairin yang masih terlalu lemah. Di sana dia hanya bisa berkata, larilah Siwo, sebelah sini. Di sana si Siwo mencoba mengalihkan perhatian si bos monster itu dengan berteriak, sebelah sini brengsek, semua itu tidak akan berguna saat kau mati. Kau tahu, jika aku meninggalkan Han Cairin di sini, maka aku tidak bisa memiliki apapun yang terjadi di masa depan, dan aku akan seperti si Kang Docol sialan itu yang kabur meninggalkan seseorang dan mengumpankannya. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi seperti itu, seperti Kang Docol sialan. Siwo yang masih berteriak, aku tidak jauh berbeda dengan bajingan sampah Kang Docol, maka aku harus melawannya di sini. Setidaknya aku akan mati tenang. Terlihat pukulan besar dan pukulan kecil milik Siwo saling beradu, dan di sana entah apa yang terjadi, namun si bos merasakan pukulannya terpental ke belakang. Nah, di sana juga si Kang Cairin melihat kejadian itu dan dia membayangkan dan memikirkan sesuatu. Dia memantulkan tinju kecil itu memantulkan tinju sebesar bos monster. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya orang ini? Kata si Han Cairin sambil mengingat-ingat waktu pertama kali dia bertemu dengan Siwo. Di sana Siwo hanya berjalan ke arah monster bosnya. Sambil mengeluarkan aura-aura Hercules, Siwo berkata, jadi inilah rank SS ya. Baiklah, akan kutunjukkan. Di sana si bos mencoba menyerang Siwo lagi, dan dia menyerang dari arah samping. Siwo menahannya dengan sekuat tenaga, namun Siwo pun mencoba menstabilkan tubuhnya agar tidak terpantul ke belakang. Hei sekarang, Siwo berteriak seperti itu, berkata pada seseorang yang rupanya itu adalah Han Cairin yang mencoba menyerangnya. Han Cairin dengan pedang seharga 20 miliarnya mencoba menusuknya, dan celeb, pedang itu menancap di dada. Si Han Cairin langsung berputar ke arah ke belakang setelah menancapkan pedangnya. Bagaimana, kata si Han Cairin. Namun di sana Han Cairin yang tidak terlalu puas, dia akan mencoba memenggal leher si bos, dan kecrak. Ya begitulah, si bos pun lehernya terpenggal oleh si Han Cairin. Di sana Han Cairin hanya bisa bersyukur, syukurlah ini sudah berakhir. Di sana juga Siwo sudah bersyukur, apa sudah berakhir. Inside SS spesies bos adalah jenis varian yang bisa melakukan transformasi ganda. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Leher yang tadinya putus jadi transformasi fisik akan terjadi secara alami dalam prosesnya. Leher yang tadinya putus langsung bisa kembali menyambung dengan kepala yang sudah bergeletakan di tanah. Namun tanpa mereka sadari, si Han Cairin pun langsung ditangkap oleh telapak besar tangan si bos monster itu. Si Siwo yang terkejut, ini tidak mungkin semuanya akan berakhir jika Han Cairin mati. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan, kata si Siwo. Jika semua thread yang kudapatkan dari Godub itu sungguhan, maka seharusnya aku bisa menggunakan kekuatan mereka, bukan? Meskipun mereka lemah sekarang, jika itu semua kekuatanku, maka tidak ada salahnya untuk mencoba, kata si Siwo. Si Siwo pun yang berusaha menggunakan kekuatan yang dia dapat dari Godub. Setelah mensubscribe si Hercules, dia berpikir kemampuannya mungkin akan seperti Hercules dan mencoba membuka jari-jari si bos monster. Namun di sana si Han Cairin berkata, kumohon kabur saja Tuan, kau tidak bisa melakukan apapun saat ini. Tidak, kau mungkin berpikir seperti itu, tapi aku tidak berpikir seperti itu. Kau harus mengincar jantungnya. Baiklah, Han Cairin pun mencoba kabur dari genggaman telapak tangan si bos monster, dan akhirnya berhasil. Setelah si Han Cairin kabur, dia menggunakan pedangnya lagi dan mencoba untuk menyerangnya. Di sana Siwo menahan pergerakan si bos monster dengan menggenggam tangan-tangannya. Ya begitulah kombinasi mereka berdua yang terjadi begitu saja.
dan ternyata lumayan bagus. Si Hancair langsung mendekati para bos itu sambil dia berlari. Dia menebaskan ke arah tangan dan urat-urat tangan si bos monster itu. Dan tanpa basa-basi akhirnya dia berhasil menemukan jantungnya dan menusuk jantungnya. Stab. Aku masih bisa menahannya paling lama 0,5 detik, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskannya. "Hei, Orge punya 2 jantung," kata si Siwo. "Kau tahu kau harus bisa menemukan jantung keduanya. Jika tidak, semua ini akan berakhir." Namun di sana, Hancairin pun dengan insting yang sangat luar biasa, dia bisa menemukan jantung keduanya dan menusuk jantung keduanya dengan pedang yang seharga 20 miliar itu. Siwo yang tidak mau ketinggalan, dia langsung mengeritkan dahinya dan mengepalkan tinjunya. Dia akan menyerang si bos monster itu. Dan akhirnya, Siwo melompat. Terlihat aura-aura kebiruan Siwo yang terlihat marah langsung memukul si bos monster itu. Scene pun berpindah. Pagi pun Caang terlihat suasana di sebuah ruangan yang sepertinya adalah rumah sakit karena ada TV dan lemari panjang di bawahnya. Ya, benar saja di rumah sakit. "Permisi," seseorang berkata seperti itu. Siwo kaget. Hancairin, kenapa kau ada di sini, Hancairin? Apa yang kau lakukan di sini?" Sambil malu, Siwo berkata seperti itu pada Hancairin. "Itu karena aku yang membawamu ke rumah sakit. Kau terluka parah, ingat? Semua otot-ototmu robek dan pecah, tulangmu patah, rusukmu juga retak. Kau yang terluka parah. Bagaimana perasaanmu sekarang?" Namun di sana Siwo melihat Hancairin yang terlalu dekat dengannya, hanya bisa malu. "Hehehe, kau terlalu dekat." Namun tanpa basa-basi, Hancairin langsung memegang kepala Siwo dan memegang jidatnya. "Apa kau? Sepertinya kau demam. Apa kau baik-baik saja? Siapa namamu?" Aku Maeng Siwo," kata si Siwo sambil kaget. "Ayolah, bukankah kau tahu namaku?" kata Siwo dalam hatinya. Dia pasti sudah mencari informasi sebelum melakukan trade dengan kelompok kami, bukan? Seharusnya ini adalah sesuatu yang murni. Aku mendengarnya sendiri, jadi aku ingin tahu siapa namamu dari mulutmu sendiri, kata si Hancairin. Rupanya benar, dia juga bisa membaca pikiranku. Kudengar ternyata kelasnya adalah 60 cent. Itu tidak dianggap berguna di kehidupan Hunter, tapi sangat berguna di kehidupan biasa. Karena itu kau bisa mengetahui apa yang lawanmu pikirkan, kata Siwo. Tapi aku ingin mengajukan tawaran padamu. Bagaimana? Tawaran macam apa yang akan kau tawarkan padaku, kata Siwo. Maukah kau bergabung dengan timku, kata si Hancairin. Siwo pun kaget. Bergabung dengan timmu? Apa ini serius? Sebagai tambahan, kami juga akan memberikan keuntungan dari hasil jarahan bangkai monster yang setara dengan bagianmu. Bagaimana, kata si Hancairin. Itu gila. Selain itu, gajimu akan 1 miliar, mungkin 2 miliar. 1 miliar atau 2 miliar. Itu dia ada di rumah sakit SH kan. Dia pun berkata seseorang ada di rumah sakit SH. Siwo yang sadar dengan kata-katanya. Ya, adikmu. Kami akan memberikan perawatan gratis pada adikmu di rumah sakit SH. Kau tahu, Siwo berpikir keras tentang hal itu karena bagaimanapun caranya, aku ingin agar adikku sembuh dan aku harus membuat adikku sembuh. Tapi 2 miliar ya setahun, apa yang membuatmu pantas menerima semua itu, kata Siwo. Tolong buatlah strategi, kata si Hancairin. Jadi begitu ya, untuk semua monster yang kau buru, aku harus membuat strateginya. Dan rupanya malam pun sudah tiba. Kejadian itu telah terbayang-bayang dalam hati Siwo dan pikiran Siwo. Aku menolak tawaranmu, kata Siwo. Baiklah kalau begitu, katakan padaku jika kau berubah pikiran, kata Hancairin. Aku masih berhutang budi padamu, jadi aku akan balasnya dengan membayar biaya perawatan adikmu. Tidak, aku akan mencoba percaya pada kemungkinan Godtube, Inside S-Plus dan Super Strain SS yang kudapat di sana. Itu benar-benar nyata. Godtube benar-benar nyata, kata si Siwo. Sebuah channel dewa dengan mudah mengubah Hunter S-Class menjadi ekstra biasa. Tidak perlu membelenggu kemungkinan dengan langsung menerima tawaran itu. Dengan Godtube aku harus bisa bertambah kuat dan aku bisa mencari uang dengan banyak. Dengan kemampuanku sendiri aku harus menemukan obat untuk menyembuhkannya. Sambil melihat ke arah si adik. Belum lama ini dia terlibat dalam dungeon break yang tiba-tiba muncul dan dia menerima penyakit darah yang sangat parah. Penyakit itu membunuh sel-sel darah. Medis modern belum memiliki obatnya.
hanya meringankan gejala-gejalanya saja. Tapi dengan GoTube aku yakin bisa mempelajari sesuatu. Jika aku mempelajari trade-nya, jika aku mensubscribe seseorang atau penyembuh atau dokter terhebat di GoTube di kalangan para dewa, setidaknya pasti aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan Shoah. Tapi biasanya bahan-bahan obat yang digunakan dalam perawatan sangat mahal. Semuanya bahan yang mahal, terlebih untuk penyakit langka. Aku perlu sekali banyak uang, kata si Siwo. Baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan mengedit video yang setara dengan 50 juta won itu. Bagaimana jika aku membuat equipment dan menjualnya? Itu lumayan, bukan? Jika aku menjadi penempa, aku bisa menjual senjata dan membuat pabrik sendiri. Jadi aku akan mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Jika aku ingin subscriber tambahan, aku harus membayar membership, dan harga membernya adalah 1 miliar. Anjing lah, 1 miliar. Seperti ngomongin beli gorengan, ngomongin 1 miliar. Hanya ada satu jawaban, satu-satunya cara untuk mendapat senjata dan pelajari adalah metalurgi. Dia adalah senjata atau penempa yang menempa Mjolnir yang dicuri dari Thor, mencoba dan meningkatkannya. Lalu Siwo pun mensubscribe si channel penempa itu. Anda telah mensubscribe channel HPTUS. Anda telah mendapatkan Metallurgy of God, Metallurgy SS Class didapatkan. Lalu ya begitu saja, dia pun langsung menonton videonya. Saat meningkatkan senjata, kau harus fokus. Lalu seseorang tidak boleh takut pada kegagalan. Apapun yang terjadi, kau harus yakin pada setiap tempaanmu. Di sana si Siwo hanya bisa mengerutkan dahinya. Seseorang harus bersiap jika senjatanya hancur. Kenapa kau harus bersiap untuk senjatanya hancur, kata Siwo dalam hati. Bukannya lo bakal rugi kalau senjatanya hancur. Kenapa dewa bersikap seperti ini sih? Sebelumnya si Hercules bertingkah gila, sekarang orang ini juga bertingkah gila, kata Siwo. Lalu, Anda telah mengoreksi pengetahuan metalurgi yang keliru. Profisiensi Metallurgy of God telah sedikit meningkat. Metallurgi SS profisiensi menjadi 0,1%. Kemampuannya meningkat begitu saja. Lalu pagi pun caang, di suatu taman terlihat suasana yang damai, dan di sana terlihat Siwo yang sedang melakukan pull up dengan satu tangan. Anjing. Tubuh pasien Siwo memiliki pemulihan yang bagus, bukan? Kata para suster di sana. Benarkah? Aku tidak tahu soal itu. Di sana Siwo hanya bisa mendengarkan pemulihanku bagus ya. Dokter bilang pemulihannya sangat cepat bahkan untuk seorang hunter, kata si suster. Lalu seseorang menyapa Siwo. Dokter bilang dia bisa keluar dari rumah sakit besok. Benarkah? Itu lebih cepat dari kedugaanku, kata Siwo dalam hatinya. Sepertinya yang ini karena profisiensi super strength-ku telah meningkat, bukan? Lumayan juga. Aku harus meningkatkan kekuatan tubuhku. Jika aku sering menggunakan super strength setara itu, serat dan ototku pasti akan hancur jika itu terjadi. Maka aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak boleh malas berlatih. Namun di sana saat Siwo sedang berlatih, terlihat dan terdengar, "Opa!" Seseorang menyapa Siwo. Ternyata itu adalah adiknya si Siwo. Si adik berkata, "Ku dengar kau boleh keluar besok." Ya begitulah, kata si Siwo. Saat pertama kali ku dengar kau masuk ke rumah sakit, aku sangat khawatir, kau tahu. Aku mencemaskanmu karena kau terlihat dalam kondisi yang sangat serius. Tapi kau akan keluar dalam seminggu. Shoah pasti kecewakan aku lebih dulu keluar darinya, kata Siwo yang merasa bersalah karena dia harus keluar rumah sakit lebih dulu dari adiknya. Jangan malas mengikuti perawatan saat aku tidak di sini. Di sini kau tidak harus khawatir tentang uang. Biarkan hal uang itu terjadi dan biarkan aku yang mengkhawatirkannya. Kau tahu, itu adalah tugasku sebagai kakak. Di sana si adik berkata, "Aku tahu aku akan mendapatkan perawatan gratis dari Cairin Uni." Cairin Uni. Selain itu, kau menganggapnya kakakmu? Ya, dia memintaku memanggilnya Cairin Uni. Dia bilang tidak punya adik, jadi dia menganggapku seperti adiknya. Apa sih Cairin itu? Apa-apaan itu? Kapan dia melakukan itu? Tidak sebelumnya kau sudah bertemu dengan Cairin, kata si Siwo. Tentu saja dia terkadang berkunjung. Dia bahkan berkunjung. Kenapa aku tidak melihatnya, kata si Siwo. Apa dia hanya menemuimu? Dia terkadang datang saat aku berlatih. Dia bertanya soal kondisimu sebelum kau pergi. Benarkah, kata si Siwo. Apa dia masih ingin merekrutku, kata si Siwo. Namun di sana si adik hanya berkata, Cairin Uni bersikap seperti itu karena dia menyukaimu, bukan? Kurasa tidak begitu, kata si Siwo sambil malu-malu namun berharap.
Kita semua juga tahu dan kita semua juga berharap pengen punya pacar seperti si Cairan Uni, bukan? Tidak opa, sangat populer. Para suster juga selalu membiarkan hal itu dengan dirinya. Lupakan, kata si Siwo. Berhenti mengatakan hal tidak berguna, kembalilah ke ruanganmu. Aku akan pergi ke suatu tempat, kata si Siwo. Sambil melihat sesuatu, si Siwo pun pergi ke suatu tempat. Dan kemana kau pergi, opa? Aku akan pergi untuk mendapatkan uang. Ya begitulah. Si Siwo pun langsung masuk ke dalam dungeon setelah dia pulih. Aku lumayan gugup, kata Siwo. Lalu dia mendengar suara langkah kaki mereka di sini. Rupanya si Siwo masuk ke dalam dungeon goblin. Serang goblin, dungeon F class. Siwo yang tanpa basa-basi langsung membantai para goblin itu. Sialan, mereka melemparkan batu. Meski aku tahu mereka akan berkelompok, jumlah mereka sangat banyak, kata Siwo. Namun goblin itu masih melempar-lemparkan batu seperti supporter bola yang melempar-lempar. Sudahlah. Di sana Siwo hanya bisa menghindar. Siwo mengeluarkan pukulannya dan tubuh goblin itu malah hancur. Siwo yang terkejut dengan pukulannya sendiri. Anjir, apa yang terjadi? Dia hancur. Melihat hal itu, para goblin itu mulai ragu-ragu. Namun di sana Siwo hanya bisa tertawa dengan jahat. Goblin, kalian harus bersiap. Lalu Shin pun berpindah ke suatu tempat. Para goblin yang sudah dibantai Siwo dibawa ke suatu tempat. Siwo berkata, berapa banyak yang bisa kubuat dengan ini? Untuk sekarang aku akan ajari cara untuk menempa. Ikut aku. Rupanya Siwo pergi ke suatu tempat penempa. Di sana dia bertemu dengan seseorang pertama, keluarga Xiao Palwang. Dia adalah seorang penempa. Dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk pelajari metalurgi dan diyakini sebagai awak kenar berbakat yang bersemangat dengan keterampilan A-nya. Siwo yang melihat dia menempa, Siwo sangat terkagum-kagum dengan kemampuan menempanya. Lalu si paman itu pun yang sudah selesai menempa, dia memberikan palunya pada Siwo. Aku sudah menunjukkan demonstrasinya padamu, sekarang kau cobalah. Baik paman, terima kasih. Dia bilang namanya Siwo kan, Maeng Siwo, kata si paman. Dia tidak memintaku untuk membuatkan equipmentnya atau menerimanya sebagai murid, tapi dia malah ingin menyewa tempatku dan bergabung dengan guildnya sebagai ganti untuk biaya sewa. Beberapa hari yang lalu diperlihatkan si Siwo meminta untuk meminjam tempat untuk menempa. Dia adalah orang yang pertama kali memintaku meminjamkan tempat kerjaku, kata si paman. Aku mengizinkannya karena penasaran apa yang akan dia lakukan di sini. Namun, sepertinya aku berharap terlalu banyak, kata si paman. Lihat dia, cara memegang palu seperti itu. Dilihat bagaimanapun orang ini benar-benar amatir. Akhir-akhir ini orang-orang menganggap metalurgi sebagai skill yang mudah seperti mereka mainkan dalam game. Tapi butuh 20 tahun aku bisa sampai seperti ini. Terlebih lagi dia hanya terus melihat ponselnya. Jangan bilang dia mencari tutorial menempa dalam YouTube. Dia pasti nonton YouTube dan mengira ini ada hal yang mudah, kata si paman. Tapi dia salah besar. Namun saat Siwo mulai menempa, percikan-percikan api yang indah mulai keluar, dan saat itu juga si paman sangat terpesona dengan kemampuan Siwo menempa. Singkat cerita, siang pun tiba. Mister, Tuan, Paman, aku datang. Seseorang datang ke tempat penempa itu. Itu adalah perwakilan perusahaan Kim Seon. Apa itu kau, Seon? Tentu saja, selain aku, gadis cantik mana lagi yang akan ke tempat rongsokan ini? Hehehe. Kau bisa minta orang lain datang ke sini. Kau tidak perlu datang ke sini selalu. Ayolah, aku sedang berbisnis dengan pandai terbaik di Korea, bukan? Siapa Guang? Tentu saja aku harus datang langsung, kata si Seon. Sesuai dugaan, kau memang perempuan yang sangat aneh. Bisnis yang hebat. Kau mencari cara untuk memujikan. Ini bahan yang kau katakan sebelumnya. Soal harganya, itemnya terbungkus kain di sana. Bilahnya tajam, periksalah dengan hati-hati, kata si paman untuk memutuskan supply. Namun di sana sambil mereka mengobrol terdengar teng. Suara Siwo yang sedang menempa equipment untuk grup SH kali ini. Namun di sana si Siwon, ayolah kawan, aku ini sedang ngobrol, apa kau tidak bisa diam untuk sejenak? Bisakah kau berhenti? Sambil marah. Dasar bodoh. Apa yang dia buat? Sambil melihat hasil kerja Siwon, dia pun melihatnya. Kau ini sebut ini senjata, ini tumpul. Bagaimana menurutmu, Seon? Bilahnya tumpul dan bentuknya kasar. Apa ini bisa digunakan? Kata si Seon. Begitukah? Tapi bagaimana jika menurutmu ini hanya dibuat oleh orang yang baru saja pertama kali menempa?
Selain itu ini hanya dibuat oleh tulang kobold dan goblin. Apa? Benarkah? Orang itu pertama kali menempa tapi dia langsung bisa membuat pedang pendek. Terlebih lagi bahannya dalam kondisi terburuk, kata si paman, dibuat oleh seorang yang baru pertama kali memegang palu tempaan hari ini. Dan itulah hasilnya. Apa kau menerima seorang murid, mister? Tidak, aku mencoba berpikir seperti itu, tapi dia bukan muridku. Tidak mungkin kalau ini adalah pertama kalinya menempa. Sambil mengingat-ingat si paman kejadian saat melihat si Siwo menempa dalam memegang palu penempa. Dia melakukannya dengan presisi yang sangat sempurna. Selain itu, tapi walau bagaimanapun dia bagus dalam menempa, terlihat sekali kesenjangan kekuatan dan penempaannya. Terlihat dia sangat amatir. Aku belum pernah melihat seseorang membuat senjata dari bahan seperti itu, tapi dia menolak untuk menerima sebagai muridku. Apa? Jadi dia tidak ingin jadi muridmu sebenarnya? Siapa dia? Sambil melihat ke arah Siwo. Akhirnya, lambat laun, Siwo pun berhasil membuat sebuah pisau kecil. Dan profesiensi good metallurgy S-nya lumayan meningkat, lalu menjadi 0,7, bertambah juga 4, dan akhirnya berhasil. Equipment yang ditempa telah ditemukan dalam sampah. Aku berhasil membuat senjata, tapi bagaimana aku akan menjualnya, kata Siwo. Namun di sana seseorang berkata, kau ingin menjual pedang itu? Bagaimana kalau kau jual ke perusahaan Seon? Aku Kim Seon. Lalu Siwo pun membayangkan perusahaan Seon. Aku pernah dengar suara mereka. Kami hanya berurusan dengan produk terbaik di Korea, kata si Seon. Jadi kau ingin menjualnya, aku ingin membelinya. Berapa yang bisa kau beri? Boleh kuperiksa? 1 juta per satuan. Dar, seperti di siang bolong tersambar petir. Siwo pun setelah mendengar 1 juta per satuan, setelah membuat kesepakatan dengan Seon, dia pun mulai memburu monster secara membabi buta dan gila-gilaan, masuk dan keluar dungeon secara rutin dan memburu monster dan terus menempa. Karena dia ingin menunjukkan kemampuan hebatnya dan membuat senjata sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada si Seon. Di sana si Seon hanya bisa berkata, hebat, senjata hebat ini membuat kontak dengan grup S saya. Aku melakukannya dengan cukup baik, ya kan? Dengan koneksinya, si Seon dikenalkan oleh Siwo ke grup SH atau si Hancairin. Kau juga memenuhi kuantitas dalam tunggal pengiriman dan membuat equipment berkualitas sempurna. Jika bukan karenamu, kami sudah ada masalah besar, Tuan Siwo, kata si Seon. Semua ini berkat dirimu. Jika aku memerlukan sesuatu, katakan saja, aku akan melakukan apapun agar mendapatkannya untukmu. Benar juga, tolong periksa rekeningmu. Baiklah, si Siwo pun memeriksa mutasi rekeningnya di M-Banking. Terlihat perusahaan Seon telah mengirimkan saldo. Dan saldo Seon adalah saldo si Siwo adalah 284.242. Ya segitu. 10 100 ya 284 ya. Ini lebih kecil dari yang kukira. Namun di sana si Seon menyela. Apa 284? Tolong baca. Kalau ini sekolah enggak sih? Emangnya aku salah baca ya? 10 100. Rupanya kita tidak membaca saldonya secara utuh. Rupanya itu adalah 284.242.000 won. Anjing, langsung kaya dalam sekali transaksi. Si Siwo pun sama seperti kita, jika mendapatkan uang sebanyak itu, dia langsung air liurnya menetes begitu saja.